Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Delia dengan NIM B1B12102, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Yang ini saya akan membuat tugas. Untuk memenuhi ini saya akan memiliki untuk kajian pajak dan pengaku alfaberiaca SIP. Yang pertama adalah pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk mengajukan daerah tersebut. Antara lain dapat ditempuh dengan suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau otonom menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohman Suminto SH ialah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran suatu negara. Selanjutnya itu ada unsur-unsur pajak. Yang pertama ialah iuran dari rakyat kepada negara, yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang bukan barang. Yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang pajak, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat yaitu pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah, yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten terdiri dari yang pertama ada pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penyimpan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang merangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35. Yang kedua ada pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak restoran adalah pajak atau pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga ada pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak hiburan adalah pajak atau atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah sebuah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dan dapat dipungut dengan bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, yang khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan panti pijat, dan lain-lain. Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak reklaim. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan redistribusi daerah,
Pajak reklaim adalah pajak atas penyelenggaraan reklaim. Reklaim adalah benda, alat, dan media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau benda yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklaim ditetapkan paling tinggi sebesar 25% menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pembangunan minyak bumi dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerapan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Hal ini tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan bangunan. Pajak mineral bukan logam dan bangunan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bangunan, baik dari sumber air, sumber alam, di dalam ataupun di luar permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar batas jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 70. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang dimaksud dengan ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, kedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dikelola secara tetap pada tanah dan perairan kedalaman atau laut. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada bea prokem hak atas tanah dan bangunan. Hal ini adalah pajak atas prokem hak atas tanah dan bangunan yang mana perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau suatu badan. Tarif pajak prokem hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengubahan sarang burung walet yang mana satwa yang termasuk marga Coloquia, yaitu Coloquia visipaga, Coloquia maxima, Coloquia exulen, dan Coloquia rinci. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Pajak Pemerintah Kabupaten. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 baru mencapai 89,56%, yaitu sebesar 59 juta
perak dari target sebesar 66.810.770.000 dan 330,19 perak. Sedangkan untuk pendapatan pajak daerah tahun 2022 terrealisasi sebesar 23 miliar 152 juta 322.000 336,80 perak atau 99,30% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 23 miliar 314 juta 813.000 serta 984 perak. Berikut saya menampilkan gambaran dari target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022. Data ini merupakan data sementara per tanggal 15 Maret 2022. Foto ini bersumber dari Badan Keuangan di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022. Ini adalah kesimpulan. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain dapat ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reclaim, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan serta pajak sarang burung walet. Kemudian dari hasil laporan pendapatan daerah kabupaten, komponen yang telah berhasil melebihi target yaitu berasal dari pajak hiburan sebesar 199,49%. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pajak kabupaten. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.